Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Amel. Kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, mudah-mudahan hari ini tetap semangat ya, walaupun kita masih belajarnya secara daring. Tapi semoga semuanya sehat-sehat terus. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa kalau misalnya terpaksa keluar rumah tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke, hari ini tujuan pembelajarannya adalah kita akan belajar tentang menemukan kosakata tentang keragaman benda. Lalu kita akan belajar menyelesaikan perkalian dan kita akan belajar gerak keseharian dalam tari. Nah, sebelumnya Bu Amel ada teks bacaan berjudul Benda Cair. Atau ini ada di buku teman-teman di halaman 68, di halaman 68. Nah, Bu Amel akan bacakan, nanti teman-teman disimak ya. Benda cair merupakan benda yang memiliki sifat yang rumit. 1. Bentuknya sesuai wadahnya. 2. Semua benda cair akan selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, benda cair memiliki kemampuan untuk meresap melalui pori-pori atau yang disebut dengan daya kapilaritas. Yang keempat, benda cair ini menekan ke segala arah. Dan yang kelima, benda cair memiliki volume yang tetap. Nah, teman-teman, di sini ada kata yang berwarna merah. Ini adalah kata baru atau kata sulit yang ada dalam teks bacaan ini. Nah, kita akan mengartikannya satu-satu. Atau ada yang udah pernah dengar kata rumit? Apa itu rumit? Rumit itu adalah sulit. Nah, jadi benda cair itu merupakan benda yang sifatnya itu sulit. Sulit apa? Sulit ditebak atau sulit, pokoknya rumit. Rumit itu artinya sulit, tidak mudah. Nah, terus yang kedua yang warna merah lagi ada pori-pori. Pori-pori itu apa? Pori-pori itu merupakan lubang-lubang kecil yang ada di serat-serat kain. Jadi, kalau misalnya kita mengelap sesuatu itu, kenapa menggunakan kain, tidak menggunakan plastik? Karena kain itu mengandung atau mempunyai pori-pori. Nah, seperti ini kerudung Bu Amel. Ini kan ada bolong-bolongnya kecil-kecil. Nah, ini adalah namanya pori-pori. Pori-pori inilah yang akan meresap menjadi resapan air kalau digunakan untuk mengelap sesuatu yang basah atau air yang tumpah. Lalu ada kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Kapilaritas itu adalah suatu daya yang dimiliki oleh air misalnya. Misalnya Bu Amel punya gelas. Lalu Bu Amel taruh kain yang separuh ini masuk ke dalam gelas dan separuh lagi keluar. Lama-lama air yang di dalam gelas ini akan berkurang dan akan mengalir keluar melalui perantaraan kain tersebut. Nah, itu adalah kapilaritas. Lalu ada volume. Volume itu adalah isi, teman-teman. Jadi kalau misalnya karena tadi nih balik lagi ke sifat benda cair yang pertama, bentuknya sesuai wadahnya. Kalau misalnya kita taruh air itu di dalam gelas, maka volumenya itu akan seukuran gelas. Kalau misalnya kita isi lebih, ya itu akan tumpah seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada mengamati benda-benda nih teman-teman. Ada benda gas. Benda gas itu ditandain oleh adanya asap atau adanya benda yang di dalamnya ini mengandung gas atau angin ya. Contoh gambar pertama ini adalah gambar sebuah minuman yang kelihatannya panas sehingga ada asapnya di atas. Berarti dia benda gas atau bukan? Kalau benda gas teman-teman kasih tanda checklist ya. Ini benda gas ya. Oke. Nah, ini es batu. Es batu benda gas bukan? Bukan ya. Es batu itu benda padat ya. Nah, ini api unggun, ada asapnya nih. Berarti apa? Benda gas. Oke. Ini kue di dalam toples. Bukan ya. Balon nih gambar selanjutnya. Balon itu dalamnya apa? Apakah batu ataukah api? Enggak ya. Balon itu dalamnya angin. Berarti dia adalah benda gas. Ini ada yang tahu ini apa? Ini tabung oksigen. Berarti dalamnya apa? Gas, betul. Nah, pohon kelapa nih. Dia mengandung gas nggak? Enggak. Kalau ini pelampung, dalamnya apa nih? Angin ya. Berarti dia mengandung gas. Nah, berarti teman-teman udah bisa bedain ya, mana yang benda gas, mana yang bukan. Oke. Selanjutnya kita ke mengamati
mengamati perkalian teman-teman, atau di buku paket ada di halaman 69 sampai 70. Nah, di sini Bu Amel mempunyai 4 kotak apel, 1, 2, 3, 4. Satu kotaknya ini berisi 3 buah apel, ya. Jadi karena dia ada 4 kotak, di sini Bu Amel tulis 4 kali 3 sama dengan 3. Kalau kita buat penjumlahan berulang berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Atau sama dengan 12, 3-nya ini dijumlahkan sebanyak 4 kali. Sampai sini paham ya? Nah, teman-teman perhatikan. Kita udah pernah belajar kalau perkalian itu bisa dibalik dan hasilnya sama. Jadi 4 kali 3 yang sama dengan 12 ini, nih sama dengan 12, ini sama dengan lagi angka perkalian tapi dibalik. Kalau yang di depan itu 4 kali 3, berarti yang di belakangnya adalah 3 kali 4. Gampang kan? Gampang dong. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang Bu Amel punya tabel. Atau di buku teman-teman ada di halaman 77. Oke, nih, angka yang ke bawah ini ada angka 1 sampai 10. Dan di sini ada angka 1 sampai 10 juga. Di sini ada angka X. Nah, ada huruf X. Ini bukan huruf X ya, teman-teman. Ini adalah lambang kali. Jadi menandakan kalau kotak ini itu adalah hasil perkalian. Nah, yang kita gunakan adalah angka yang ke bawah dulu. Contoh lihat. 4 dikali 6. Berarti kita posisikan tangan kita atau pensil kita di angka 4. Dan kita jalan ke kanan sebanyak 6 kali. 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 kali 6 adalah 24. Coba yang bawah. 2 dikali 7. Kita posisikan di angka 2. Kita jalan sebanyak 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berapa jumlahnya? 14. 3 kali 5 nih. 3, berarti jalan ke kanan 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 Nah, gampang kan ya teman-teman ya. Nah, di dalam buku ada di halaman 77, tetapi ini masih banyak kotak yang kosong. Nah, teman-teman perhatikan dan isi dulu ya. Kalau misalnya ada di barisan angka 2, berarti semakin ke kanan ini angkanya ditambah 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4 berapa? 6. Nah, berarti kotak kosongnya harus diisi dulu supaya bisa menyelesaikan soal yang di bawah. Nah, itu dia tentang mengamati perkalian di dalam kotak. Nah, teman-teman, Bu Amel punya video ini tentang menirukan gerakan pohon. Kedengeran ya? Kita belajar menirukan gerakan pohon ya. Kita praktek ya teman-teman ya. Kita ikuti gambar yang ada di layar. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Kita ikuti gerakan yang ada di layar ya. Nggak usah pakai musik ya. Kita pakai tangan aja. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung cepat dilentikan, ayo tepuk tangan. Nah, itu adalah contoh gerakan pohon. Jadi pohon itu ketika terkena angin akan bergerak ya. Bergeraknya itu bisa seperti melambai-lambai atau bisa seperti bergoyang-goyang, seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas tentang gerakan pohon. Tugas hari ini adalah ayo berlatih halaman 77. Lalu yang kedua, tugas hari ini adalah tuliskan 5 benda cair yang ada di sekitarmu, lalu buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Misalnya susu, adik sedang minum susu coklat, boleh seperti itu. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung menghubungi Walas masing-masing ya teman-teman ya. Oke, Bu Amel pamit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.